Di banyak tempat, banyak calon-calon yang dalam tanda kutip tidak diusung oleh partai atas nama solidaritas Kimplas, itu juga diusung oleh PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kalau mau jujur, putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat merugikan desain kekuasaan politik yang menghendaki supaya PDIP tak punya kawan di begitu banyak pilkada di Indonesia. Itu satu. Kemudian putusan MK 70 ini terkait dengan batas umur minimal untuk menjadi calon gubernur. Ketua Umum PSI dalam konteks ini dirugikan, Bang Karni. Kalau kita melihat orkestrasi politik Mas Kaisang Pangarap, saya kira dari lubuk hatinya yang paling dalam ingin maju juga di pilkada. Dulu dikaitkan dengan Depok, dulu dikaitkan dengan Bekasi, dikaitkan dengan Jakarta, dikaitkan dengan Jawa Tengah, dan seterusnya dan seterusnya. Praktis setelah itu publik meyakini kalau tak ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kaisang kemungkinan besar maju. Apalagi survei-surveinya sudah sampai sidratul muntaha di Jawa Tengah khususnya, kampanye di Jakarta tapi kuatnya di Jawa Tengah. Tapi putusan Mahkamah nomor 70, Mahkamah Konstitusi nomor 70 itu kan menghapus betapa Mas Kaisang yang saat itu juga diproyeksikan maju pilkada, wassalam, nggak bisa maju kanal penutup. Ini kan secara kalkulasi politik sangat merugikan bagi kekuasaan hari ini. Indikasi kedua, kenapa saya sebut ini tanda-tanda crash landing, soal revisi undang-undang pilkada yang gagal disahkan di paripurna. Bisa dibayangkan, Bang, revisi undang-undang pilkada untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya terjadi dalam hitungan jam. Ini sejarah betul di negara ini. Mana ada sebuah aturan undang-undang itu bisa selesai dalam sehari, bisa selesai dalam hitungan jam, besoknya paripurna tiba-tiba batal. Ini menunjukkan betapa soliditas internal kekuasaan politik itu tidak sepenuhnya solid hari ini. Entah itu kecolongan, entah itu terlena, entah mungkin ada yang di dalam mulai bermanuver bahwa tidak benar juga kalau kemudian semua kekuasaan politik itu diakuisisi tapi justru menimbulkan resistensi yang cukup berlebihan. Indikasi yang ketiga, dulu yang dikritik cuman Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan soal roti harganya 400 jadi ramai, private jet yang tidak lolos macam-macam. Misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif, Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. 2018. Postingan yang kedua, 17 September tahun 2017. Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Oke? Anggap aja benar ini misalnya Gibran. So what? Bisa nggak saya ngelaporin? Nggak bisa. Kata siapa? Kata hukum, deliknya aduan. Dan tidak ada kata-kata Prabowo loh di sini. Perhatikan, tidak ada kata-kata Prabowo di sini. Yang kedua, kemarin saya lihat Bang Farhan mengajukan gitu ya kepada Projo dan seterusnya. Kenapa kalian tidak resah gitu? Kalau ada banyak orang yang sebelumnya misalnya menjelekkan Jokowi itu begitu mudah kalian laporkan dan seterusnya. Hari ini kenapa kalian yang terjadi dengan Prabowo tidak kalian laporkan begitu? Makanya ini dikatakan oleh beberapa kawan-kawan termasuk kami ya, kajian kami di partai, saya bilang memang nampak, mohon maaf ya, nampak ada upaya begitu untuk kemudian memecah harmoni yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di masa-masa mau menjelang pelantikan Pak Prabowo. Maka gue bilang, nih kalau ada upaya begini misalnya, bisa nggak kita sebut nih kritik? No. Jangan-jangan nih motifnya adalah disinformasi, fitnah, dan kebencian. Saya tidak bilang Bang Farlok melakukan itu, tapi ketika Bang Farlok mengamplifikasi persoalan ini, lalu kemudian memframe itu, maka ini dikunyah oleh banyak orang yang belum tentu teman-teman ini punya pemahaman yang utuh seperti Bang Farlok, punya kecerdasan yang sama seperti Bang Farlok. Dan pada akhirnya mereka mudah melakukan disinformasi ke sana ke sini. Saya lihat ada beberapa akun di beberapa komal itu mengatakan fufa Gibran dan seterusnya. Ya kalau Gibran so what gitu. Prabowo nggak marah kok. Prabowo nggak ngelaporin kok. Dia enjoy aja. Lah kita pendukungnya juga enjoy aja. Kalian yang nggak milih kenapa kalian yang marah gitu? Atau jangan-jangan memang kalian ini punya
apa ya, ya saya bilang tadi, lemdak. Pada akhirnya residu daripada capres kemarin itu belum selesai begitu. Kemarahan yang dilakukan kawan-kawan itu belum selesai. Pada akhirnya sporadis mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil pilihan untuk sekedar memecah belah. Kan nggak bagus kan? Coba kalian ingat ya guys ya, dalam tahapan kampanye kemarin, apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo? Dia bilang begini, kalau saya terpilih, saya akan merangkul sebanyak-banyaknya elit politik. Dirapalkan lagi pada saat penutupan Kongres Nasdem kemarin. Apa kata beliau? Ada sebuah penelitian di luar negeri yang mengatakan bahwa negara ini, bangsa ini, dia berpotensi menjadi 1 dari 5 kekuatan dunia, the superpower. Atau bahkan 4 dari 1 kekuatan dunia. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Kalau elit politiknya bersatu. Kalau dia punya pemahaman yang sama, yang disebut sebagai yang disebut sebagai nation interest dan nation need. Dia punya common enemy yang sama, dan common enemy-nya itu pasti entitas luar, bukan entitas di dalam. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Soal gaya, metodenya, ya tentu kita serahkan dengan beliau secara selera, misalnya dengan bikin Kimples dan selanjutnya. Nah, lalu ada orang-orang hari ini yang fokus dia dengan agenda supaya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini pecah gitu. Makanya saya bilang, nih motif kawan-kawannya apa sih gitu. Lo kalau misalnya Jokowi dengan Prabowo ini pecah misalnya kan, nggak harmonis, bertengkar mereka, lo enjoy hidup lo? Makmur nih negara? Kan nggak juga kan. Makanya saya bilang, come on gitu. Ya kalau misalnya Fufafa punya Gibran ya kenapa juga gitu. Nggak ada hubungannya juga dengan Anda gitu. Nah, makanya apa yang dilakukan Bang Fafa? Ya, yang kita lakukan adalah sebagai pegiat media sosial, sebagai saya misalnya hari ini yang punya kamar digital seperti TikTok ini, ya kita harus bicara ke kawan-kawan, bedakan kritik, bedakan DFK. Dan saya kira Bang Farhan sudah sepakat dengan saya sebutkan tadi di awal bahwa kritik harus dibangun, setajam apapun kritik itu adalah baik begitu. Tapi disinformasi, fitnah dan kebencian tidak boleh dilakukan. Itu, saya kira itu, silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih. Ada yang saya kutip secara verbal dari Aher. Lo kan nggak milih, ngapain lo sewot, ngapain lo ngurusin? Saya balas dengan kalimat yang sama. Kami kan nggak hutang, ngapain kami ikut bayar? Kami kan nggak merasa, nggak membuat kebijakan yang buruk. Kenapa kami yang harus menerima akibatnya? Itu satu kalimat verbal yang saya balikkan kepada Anda. Yang kedua adalah Fufafa. Kalau kehancuran moralitas dianggap sesuatu yang biasa dengan alasan delik aduan, maka bangsa ini akan kehilangan nilai etika, moralitas, dan adabnya. Di Jepang, menteri pangannya itu hanya karena salah memberikan instruksi tentang pemberian pupuk, mengundurkan diri. Di Korea Selatan, ketika mati menteri penerangan atau PLN ya, energinya mati 3 jam, itu bisa dilaporkan, tetapi dia memilih mengundurkan diri. Itu yang disebut sebagai moralitas. Sholatmu, amalmu itu urusan dapuranmu sendiri, kalau kata salah satu seniman itu. Tetapi adab, moralitas, dan akhlakmu itu berkaitan dengan kami rakyat Indonesia. Itu juga termaktub di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika moralitas pejabat publik. Silakan dibaca bagaimana ketika pejabat publik melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mempermalukan diri, keluarganya, dan masyarakat, maka dia bisa dituntut untuk mundur. Itu ada di TAP MPR nomor 6 tahun 2001, tolong dibaca. Oke, kita masuk ke ranah DFK. Pertanyaan saya masuk ke poinnya dari Bang Fafa. Pertanyaannya, Bang Fafa, untuk memperbaiki, tadi kan pertanyaannya, mengimajinasikan kalau Anda sebagai seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan untuk menghindari DFK? Tidak ada jalan lain. Peningkatan sumber daya manusianya. Pendidikan adalah hal terpenting untuk membangun sebuah peradaban.
Peradaban yang baik muncul dari sumber daya masyarakat yang tinggi, yang menyadari hak dan kewajibannya, baik sebagai warga negara ataupun hak asasi yang melekat di dalam dirinya. Artinya apa? Kalau saya berimajinasi sebagai seorang pemimpin, maka konsentrasi saya bukan membangun infrastruktur, tetapi saya bangun sumber daya manusianya dulu. Sumber daya manusianya tinggi, maka yakinlah nanti akan tercipta peradaban yang tinggi. Tidak ada peradaban Lemuria dimulai dari membangun sebuah gedung. Tidak ada peradaban Babilonia, tidak ada peradaban Sumeria di sana, tidak ada peradaban Mesir tanpa sumber daya manusia yang tinggi. Maka yang pertama, kenapa founding father kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, kata yang dipilih sangat luar biasa bijak. Mencerdaskan dan mensejahterakan. Cerdas ada di awal. Juga bagaimana ketika bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu bukan tanpa maksud teman-teman ya. Itu sangat dalam founding father kita memilih diksi di sana. Kecerdasan pasti akan membuat orang sejahtera. Karena dengan kecerdasan dia bisa menggunakan rasionalitas, logika dia dalam mengambil tindakan-tindakannya. Maka ketika ada keluarga yang mengatakan tidak ada budaya saya membaca, di keluarga saya tidak ada membaca, main PS dan hanya baca komik, maka yang muncul adalah tingkah-tingkah laku tengil dan kurang ajar yang diajarkan di keluarga tersebut. Menyebut Pak Prabowo telurnya cuma satu, menyebut Pak Prabowo cerai. Ketika celupan dari tinta Pak Prabowo dikatakan hanya maklum sudah lama tidak mencelup, maka dia mencelup. Luar biasa. Inilah pentingnya sumber daya manusia yang tinggi. Contoh bagaimana ketika sumber daya manusia tinggi itu dengan literasi bahan bacaan yang baik. Ketika keluarga itu tidak ada namanya hobi membaca, tidak terbiasa ada budaya membaca, melahirkan generasi-generasi seperti Fufu Fafa ini yang menganggap ketika kekuasaan ada di tangannya, maka yang terjadi adalah seenak udelnya saja. Kalau berani silakan lapor. Arogansi laut. Hukum dijadikan sebagai sebuah arogansi, kemana dia akan mempunyai kekuatan, power dia untuk menekan itu. Kan selalu muncul dari kelompok-kelompok mereka yang mengatakan, kalau mau laporkan dong. Padahal kita tahu, kekuatan mereka untuk melaporkan itu kita pasti kalah. Yang bisa kita lakukan adalah menyerukan secara moralitas, menyerukan secara etika dan adab yang kita terangkan. Maka sangat miris ketika ada seorang pemimpin yang begitu buruk dikatakan, so what? Bukan so what harusnya. Oh my God.